There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside. Halo semuanya, Assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu bahagia tentunya, amin. Nah, pagi ini tuh aku lagi mau masak ceritanya. Ini tuh weekend, jadi habis masak nanti aku mau beres-beres sebentar. Habis itu aku rencananya mau keluar jalan-jalan gitu. Tapi daripada nanti pas di luarnya lapar mata, lapar nafsu gitu ya. Jadi ini aku buru-buru masak. Ini aku lagi mau masak pare, nanti mau dicampur udang. Udah itu aja satu menu simple pokoknya. Seperti yang aku bilang, aku tuh nagih makan ini. Nah, kemarin itu nggak sempat aku share. Nah, kali ini aku bikin lagi. Kata teman-teman, boleh dong di share. Oke, baiklah. Walaupun sebenarnya mungkin ini udah banyak pada yang tahu. Dan sebetulnya pertama kali aku masak ini pun aku nanya ke teman-teman gitu di story Instagram aku, gimana cara masak. Sebenarnya mamaku, adikku tuh doyan banget yang namanya sayur pare ini ya. Cuma pas kalau mereka yang masakin itu, dia itu nggak sama sekali dikasih garam gitu loh. Jadi bener-bener pure pare yang bener-bener pahit gitu. Sampai aku tuh trauma gitu mau makan dan cobain. Nah, tapi entah kenapa kemarin itu pengen banget gitu rasanya nyobain pare yang ada pahit-pahitnya, tapi sedikit gitu. Nggak yang terlalu pahit-pahit banget gitu. Nah, jadi aku tanyain ke teman-teman. Nah, banyak yang nyarankan sih diremes-remes gitu ya, pakai garam gitu. Cuma aku baca lagi di internet katanya biar nggak terlalu yang pahit banget gitu, bisa direbus pakai garam. Nah, ini mau aku campurkan udang, terus ini mau aku campur juga sama stok bumbu dasar merah. Nah, makanya aku rebus deh jadinya. Nah, pertama yang aku coba itu pas aku rebus emang beneran kayak pahitnya tuh cuma ada, tapi nggak yang terlalu pahit banget gitu. Jadi aku makannya itu juga enak gitu kan, nggak terbebani sama rasa pahitnya gitu. Nah, itu aku campurkan garam. Dan ini sampai airnya matang aja sih, nggak terlalu yang sampai lembek-lembek banget gitu. Jadi aku sesuaikan aja sama keinginan gitu ya. Nah, segini udah, langsung aja ini mau aku tumis bumbunya. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai besar. Ditumis-tumis sampai agak wangi ya, sampai wangi. Nah, kemudian aku masukin udangnya, aku campurin udang biar nanti Mas Raka juga bisa sekalian makanin udangnya. Nah, ini aku campurkan cabai ya, karena biar enak aja. Nah, ya udah, habis itu tinggal nanti terakhir masukin si parenya. Ini aku masak dulu udangnya sampai mateng. Kalau teman-teman gimana? Biasanya diremes-remes aja pakai garam atau direbus juga? Tapi emang ada kan ya direbus gitu. Soalnya aku baca ada sih yang direbus. Nah, ini terakhir aku masukin parenya. Nah, ini sebentar aja masaknya. Ini tuh enak banget ternyata, teman-teman wajib cobain. Biar bervariasi gitu ya. Sayuran aku tuh kayaknya itu mulu gitu. Jadi aku mulai mau mencoba sayur-sayur yang jarang aku makan gitu. Nah, ini udah jadi masakannya. Iya. Ini balonnya nih. Nih balonnya nih. Ini tuh aku voice overnya ditemenin Dek Angka. Makanya ini aku buru-buru banget karena dia udah mau jam tidurnya gitu. Nah, ini selesai masak, ini aku langsung cuci piring. Jangan lupa kalau mau ninggalin rumah paling tidak harus dirapikan lah ya sedikit-sedikit biar capek-capek pulang habis jalan itu nggak terlalu yang mumet banget gitu. Nah, abis ini aku mau beres-beres rumah sebentar. Nah, habis itu rencana siangnya gitu kita mau keluar. Cuma karena
takut kepanjangan videonya, jadi aku potong gitu video pas jalan-jalannya. Aku tuh jalan-jalan kemarin cuci mata ke Transmart gitu sama ke mall baru gitu. Jadi nanti aja ya videonya aku edit di video berikutnya. Nah, ini aku lanjut mau nyuci baju dulu. Sebenarnya ini biasanya tugas Pak Suami, cuma sekarang itu Pak Suami lagi keluar ke kantor sebentar, ada ada perlu sebentar, tapi dia bawa Mas Raka, alhamdulillahnya. Jadi aku bisa nyantai-nyantai karena diangkanya juga lagi tidur gitu. Nah, kalau yang sekarang ini pas aku lagi voice over, diangkanya barusan aja tidur. Jadi tadi itu dia ngomel-ngomel karena keganggu kayaknya ada aku di situ. Karena kan biasanya kalau dia udah ngantuk mau tidur, udah habis dinenenin gitu, dia biasanya kan aku tinggalin gitu ya sampai tidur sendiri. Jadi mungkin tadi aku berisik makanya dia ngomel-ngomel gitu, nggak bisa tidur. Soalnya sekarang alhamdulillah kan dia udah bisa tengkurap ya. Jadi aku dia tidur juga lagi senang-senangnya tengkurap gitu, jadi aku tungguin dulu sampai dia bener-bener nyenyak gitu, takutnya malah nggak bisa nafas atau gimana gitu ya, ketutupan gitu. Nah, ini aku lanjut mau bersihin kamar. Nah, ini berantakan banget. Sebenarnya nyuci tuh gampang sih ya, bisa ditinggal-tinggal, bisa disambi-sambi sama kerjaan lain. Cuma bukannya aku manja sih, aku tuh males bagian jemur-jemurnya itu loh, makan waktu banget gitu. Lama banget biasanya tuh aku selesai jemur-jemur tuh karena kepotong-potong sama aktivitas lain gitu, belum diangkat lagi gitu kan. Nah, jadi makanya ya udah deh aku tugaskan aja sama suami. Kebetulan dia juga suka-suka aja sih kalau aku suruh gitu. Nah, ini tuh dia nelpon, kan dia lagi di luar, dia nanya mau dibeli apa, mau makan apa. Aku bilang udah pulang, aku udah masak. Lumayan kan, jadi uangnya nanti tuh bisa buat Mas Raka main, karena dia udah hafal kalau weekend itu aku males masak gitu. Kalau masak sih mungkin bisa ada liburnya ya, tapi kalau beres-beres rumah ini kayaknya nggak ada liburnya. Weekend pun tetap harus dikerjain, tetap aja harus dibersihin gitu kan. Cuma kalau bedanya kalau weekend aku bebas, bisa bangun agak siangan gitu, bisa memulai aktivitas nggak yang pagi-pagi banget gitu. Jadi tetap dikerjain, tapi ya sesukanya aja gitu juga nggak sih teman-teman? Kalau ditanya sekarang itu aku lagi merindukan yang namanya tidur nyenyak. Karena semenjak habis lahirin itu aku kayaknya nggak pernah tidur nyenyak di atas 3 jam aja gitu kan. Pasti akan selalu kebangun-bangun buat nyusuin dan lain-lain gitu. Aku tuh semenjak habis lahiran kayaknya selalu tidur di bawah 8 jam ya, paling banyak 6 jaman lah kali satu hari itu dalam 24 jam ya. Makanya kayaknya aku tuh merindukan banget yang namanya tidur nyenyak. Tapi nggak apa-apa sih, dinikmatin aja, disyukuri, karena mungkin suatu saat nanti kita bakal merindukan yang kayak gini ya. Nah, ini aku lanjut mau ngepel kamar nih. Aku ngeliat cermin aku tuh kotor banget. Udah kotor banget lah pokoknya. Ini makanya aku bersihin dulu. Nah, itu teman-teman ada dengar kan suara Dek Angka yang lagi menjerit-jerit. Itu karena biasa masnya udah pulang, itu pasti ribut, jadi dia kebangun. Walaupun tidurnya itu belum nyampe 1 jam, tetap kalau abis bangun dia tuh selalu minta nenek dulu gitu, baru deh bisa anteng gitu dia main. Jadi emang kuat banget ya anak cowok. Aku ngerasanya kuat banget sih memang anak cowok nyusunya gitu. Karena pengalaman punya 2 anak cowok itu sama kayak gitu. Oh ya teman-teman, kalau ada yang lagi cari produk-produk Young Living, diffuser maupun oil-oilnya, bisa hubungin aku ya, ke DM Instagram aku juga bisa. Lumayan loh teman-teman, kalau jadi membernya bisa cari cuan. Nah, kalau teman-teman beli paketnya, sepaket Young Living itu udah dapat diffuser sama oil-oilnya seperti yang aku punya. Nah, itu tuh udah termasuk sama gabung member ya, 100 ribuan gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau terusin cari cuannya, nanti bisa gabung ke grupnya gitu, diajarin segala macamnya.
Nah, alhamdulillah tadi beresin kamarnya udah selesai. Ini nyuci pun udah selesai, tinggal jemur-jemur aja. Tapi aku serahkan aja sama Pak suami. Jadi aku bisa sambil lipat-lipat baju habis ini. Jadi aktivitas aku kali ini nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena ini juga weekend dan aku perlu menyiapkan tenaga energi buat keluar. Karena kalau udah keluar itu pasti bakalan capek ya, rempong juga sekarang itu. Jadi semoga teman-teman gak bosen ya sama videonya. Ini next kayaknya aku pengen deh sedikit makeover bagian laundry room ini, pengen aku kasih ambalan kek gitu ya. Beneran ini polos-polos banget, aku belum tergerak hatinya pengen makeover bagian belakang sini, pojokan ini. Nanti deh kapan-kapan. Nah, ini deh angkanya ditinggal sendirian di kamar. Gantian suami di belakang lagi jemur-jemur. Ini aku gantian jaga dia, sekalian mau lipat-lipat baju mumpung dianya anteng. Kalau Mas Raka sih aku udah aman banget ya. Pokoknya aman deh kalau suami lagi libur tuh dia nemplok pokoknya sama bapaknya, kemana bapaknya pergi di situ dia, pokoknya di mana bapaknya duduk, pokoknya di situ dia, aku jadinya aman gitu. Jadi sekarang dia tuh lagi senang-senangnya gitu tengkurap kan, tapi dia belum bisa balikin badannya. Jadi sekarang itu lebih sering teriak-teriak gitu, ngomel-ngomel, berarti dia udah kecapean gitu. Tapi aku udah hafal sih kalau dia teriak-teriak itu berarti dia lagi tengkurap dan udah kecapean gitu. Tapi biasanya baru aja dibalikin badannya dia tuh pasti tengkurap lagi gitu aja terus sampai aku tuh mondar-mandir kalau lagi ngapain. Gemes sih, berarti dia udah mulai mau aktif nih bayinya. Dan ini tuh sebenarnya panas banget teman-teman. Di tempat teman-teman gimana? Panas nggak sih? Apalagi di kamar depan ini ya, panas banget karena dindingnya itu langsung hadap matahari gitu. Dan di depan itu kan nggak ada halangan apa-apa ya, nggak ada rumah, nggak ada kanopi. Makanya aku tuh pindah dari kamar ini, aku bikin kamar di belakang. Karena kamar ini tuh kalau siang-siang nggak mempan gitu AC. Nah ini teman-teman, segitu aja video aku kali ini ya. Semoga menghibur teman-teman semua. Jangan lupa buat yang belum subscribe sekarang juga. Jangan lupa like dan komennya juga. Sampai jumpa di next video. Bye. Six.